Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Elma Nuranisa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya melanjutkan dari part 1 kemarin, yaitu membuat file HTML, sintak dasar HTML, lalu paragraf, heading, dan model huruf. Di part 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai link dan list. Seperti biasa, kita harus menyiapkan foldernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan folder kemarin yaitu pemrograman web, tapi di sini saya membuat folder baru di dalamnya yaitu pertemuan 2. Ini pertemuan 1. Nah, di sini pertemuan 2. Kita akan membuat file HTML di dalamnya. Kita langsung saja membuka Visual Studio Code, membuka foldernya dengan cara file, open folder. Kita pilih folder yang akan kita pakai, yaitu pemrograman web, pertemuan 2, select folder. Nah, kita sudah berhasil membuka folder pertemuan 2 di Visual Studio Code. Kita bisa langsung membuat file HTML-nya dengan new file. Di sini kita akan membuat 2 file HTML, yaitu halaman 1 dan halaman 2. Untuk membuatnya, jangan lupa untuk menambahkan ekstensi di belakangnya, yaitu .html. Di sini kita sudah berhasil membuat 2 file HTML. Nah, kalau di Visual Studio Code itu, kita langsung bisa ada tag penutupnya. Misal kita membuat tag body, nah kita langsung ada tag penutupnya, yaitu \body. Kita langsung aja di sintak dasarnya, kita ketik tanda seru, kita enter. Nah, itu sintak dasar HTML. Kita langsung coba aja di title-nya, judul. Kita coba buat judul yang namanya halaman 1. Halaman 1, pertemuan 2. Nah, kalau kemarin di part 1, cara kita membuka file HTML-nya kan kita klik kanan, open with Google Chrome. Seperti itu. Nah, kalau itu kan repot, bolak-balik ke Google Chrome lalu Visual Studio Code. Kita bisa dengan cara klik kanan, terus show preview. Akan muncul di kanan kita hasil atau tampilan HTML kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar bisa muncul show preview seperti itu? Dengan cara kita harus install terlebih dahulu yang namanya Live Preview. Kita pilih ekstensi, lalu ketik Live Preview yang ada Microsoft centang biru, kita install. Jika sudah, tampilannya seperti itu. Nah, kalau udah kita tutup aja. Kita balik ke folder kita. Kita pilih file kita, klik kanan, lalu show preview. Kalau sudah diinstal, pasti akan muncul fitur show preview. Nah, coba kita ketik saja H2 halaman 1. Nah, kita sudah berhasil menambahkan heading 2 di halaman 1, tapi ini masih di pinggir. Kalau di part 1 kemarin, cara kita untuk menengahkan H2 itu dikasih style, lalu text align, lalu center. Nah, di part 2 ini berbeda, karena kalau seperti itu akan terlihat repot dan tidak efisien tempat dan waktu. Caranya kita bikin kelasnya, kita bikin kelas di bawah title, kita klik dulu atau kita ketik dulu style. Nah, kalau bikin kelas itu harus ditambah titik di depan nama kelasnya. Kita membuat kelas yang namanya tengah, jadi di depan kata tengah harus ada titik, lalu ditambah kurawal, di tengah-tengah itu kita isi apa yang akan jadi stylenya. Di sini kita pakai text align lalu center. Kita sudah berhasil membuat kelas yang dinamakan dengan tengah.
Lalu bagaimana cara kita memanggil kelas tersebut agar bisa digunakan? Dengan cara kita menambahkan yang namanya kelas, lalu nama kelasnya yaitu tengah di setelah H2. Kita sudah berhasil membuat H2 itu di tengah. Kita copy aja di halaman 2. Kita ganti aja judulnya dengan halaman 2, pertemuan 2. Kita show preview. Nah, kita sudah berhasil membuat halaman 2 dan heading 2-nya di tengah. Kita lanjut ke materi yaitu link. Bagaimana kita membuat link? Kita belajar di Witrischool atau Wischool aja. HTML links. Nah, di sini ada contohnya. The HTML tag A mendefinisikan hyperlink. Sintaknya seperti di bawah itu. Ada tag A, ada href, terus sama dengan URL. URL itu linknya. Terus itu kayak namanya yang akan kita tampilkan. Kita coba aja di Visual Studio Code. Sebelumnya kita membuat garis terlebih dahulu agar terlihat rapi. Kita langsung aja bikin linknya. Nah, di sini saya membuat link yaitu halaman 1 dan halaman 2. Kita ketik aja tag A, href, namanya kan halaman 1 yang akan kita cantumin di situ. Nah, kita sudah membuat file HTML halaman 1, berarti kita ketik aja halaman 1.html. Sesuai judul yang sudah kita buat atau sesuai file yang sudah kita buat. Nah, kita namain aja halaman 1. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 2. Kita sudah berhasil membuat link halaman 1 dan halaman 2. Kita pindah aja itu ke tengah. Caranya kayak tadi, kita tambah aja P di atas, paragraf, lalu tambah kelas. Kita kasih judul. Pakai H3 aja. Kita taruh tengah dengan cara memanggil kelas tengah tadi. Nah, kita sudah berhasil membuat link HTML halaman 1 dan halaman 2 di halaman 2 pertemuan 2 kita. Jadi untuk sintak dasar HTML link itu tag A, lalu ditambahkan href, nama linknya. Di situ kita berhubung mempunyai file HTML, kita cantumkan saja nama file HTML kita, lalu kita kasih nama yang akan kita tampilkan di webnya. Berarti kita sudah berhasil membuat link HTML. Kita centang dulu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai list. Kita buka Witrischool atau Wischool-nya. Kita cari HTML list. HTML list ini ada 3.
ada unordered HTML list. Dia itu tampilannya seperti itu, tidak ada 1, 2, 3 atau ABC, tidak ada urutannya. Diawali dengan UL, unordered list. Kita coba aja langsung. Klik UL. Untuk menambahkan isinya, kita kasih LI. Di sini kita akan membuat coba misal air minum. Jadi kita akan membuat daftar minuman. Ada kopi, lalu ada soda. Kita kasih judul di situ, daftar minuman. Jangan lupa juga kita kasih judul yang kita belajarin apa. Pakai H3 seperti link HTML yang di atas. Unordered HTML list. Kita taruh tengah dengan cara panggil kelas tengahnya. Kita sudah berhasil membuat unordered HTML list. Kita lanjut dengan ordered HTML list. Kalau ordered HTML list itu ada urutannya 1, 2, 3, ABC, kayak gitu. Itu sintaknya. Nah, ada 1, 2, 3. Kalau ordered HTML list itu dimulai dengan OL, kalau tadi UL. Nah, kita copy aja. Kita ganti dengan OL. Itu sudah berganti dengan 1, 2, 3. Udah nggak kayak titik-titik lagi di atasnya. Kalau mau ganti kayak style 1, 2, 3, selain 1, 2, 3 ada banyak pilihannya. Kita tambah aja tipe. Di situ ada angka 1, ada A besar, kapital, kecil, Romawi. Nah, kita pilih aja. Di sini saya memilih yang huruf kecil. Kita sudah berhasil membuat ordered HTML list. Selain kedua list itu, ada lagi yaitu dinamakan dengan description list. Description list ini ada ibunya, ada anaknya. Kayak ibunya ini coffee, nah anaknya ini yang di bawahnya black hot drink, kayak gitu. Untuk sintaknya itu ada DL, description list, lalu untuk ibunya itu ada DT. Kalau tadi kan LI. Nah, ini untuk ibunya DT, lalu untuk anaknya itu DD. Kita coba aja di Visual Studio Code. Kita bisa copy. Kita ganti yang di atas description HTML list. Kita ganti dengan DL. Tipenya kita hapus aja. Nah, untuk air minum, kopi, soda kita ganti dengan DT. Biar dia pindah ke pinggir. Lanjut kita akan buat anaknya. Misal kita aqua. Kita bikin DD dulu. Selain aqua ada le mineral. Kita
Kita lanjut ke anaknya yang copy. Kita bikin DD di bawahnya DT copy. Ada copy hitam. Untuk soda kita bikin aja ada Coca-Cola, Sprite. Nah, itu yang dinamakan dengan description HTML list. Ada 3, ada unordered, ordered, dan description. Kita berarti sudah belajar mengenai list. Setelah itu kita membuat copyright. Kita bikin garisnya dulu. Seperti kemarin, tag B, copyright, and copy. Tahun 2023, nama kita, prodi kita, lalu nama instansi. Ini tampilannya di pinggir. Kita akan buat ke tengah kayak biasa. Kita panggil kelas tengah. Kita klik kelas, lalu ketik nama kelas. Akan berpindah ke tengah. Kita sudah berhasil membuat halaman 2 pertemuan 2 web. Kita bisa coba review halaman 2 kita. Di halaman 1 ini kan masih kosong. Kita tulis aja, maaf halaman ini masih kosong, biar kita tidak bingung. Kita coba klik halaman 1 seperti itu. Maaf, halaman pertama masih kosong. Halaman 2 akan tetap seperti situ karena itu sudah masuk ke halaman 2. Kita coba buka di Chrome. Nah, tampilannya kalau di Chrome seperti itu. Kita klik halaman 1 akan muncul seperti itu, seperti di Visual Studio Code tadi. Sekian dari saya, materi part 2. Terima kasih.